Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara di mana saja berada, baik yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, demikian juga yang berstatus pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Semuanya saya harap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Satu informasi penting yang menjadi satu pertanyaan seluruh Bapak Ibu ASN terkait dengan efisiensi anggaran, di mana hal tersebut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan satu pernyataan dan penjelasan terkait dengan gaji para aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sebagaimana dimuat oleh media nasional CNBC Indonesia. Dengan judul, Sri Mulyani pastikan gaji PNS aman, nggak kena pangkas. Ini informasi yang tayang seminggu yang lalu Bapak Ibu ya. Nah, ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Mari langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kebijakan efisiensi anggaran sebesar 8,99 triliun pada tahun ini tidak akan mempengaruhi gaji para pegawai negeri sipil atau PNS di instansinya. Hal ini ditegaskan oleh mantan pejabat Bank Dunia tersebut dalam rangka kerja dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis 13 Februari 2025. Belanja gaji tidak dilakukan efisiensi, tapi belanja barang dan barang modal dilakukan penelitian sangat tajam untuk efisiensi, termasuk perjadin, ATK, seremonial, dan peringatan ungkap Sri Mulyani dalam raker dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis 13 Februari 2025. Dia juga memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu peran penting Kementerian Keuangan, yakni mengumpulkan penerimaan negara. Kementerian Keuangan punya peran penting untuk kumpulkan penerimaan negara sehingga untuk bisa dilakukan tugas-tugas penting seperti penerimaan negara, patroli tetap kita dukung, tapi tetap dihitung secara presisi dan efisien, ungkapnya. Sri Mulyani Indrawati pun selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menegaskan sistem Kementerian Keuangan saat ini sudah berfungsi untuk mendukung penerimaan seperti Indonesia National Single Window atau NSW dan sistem inti administrasi perpajakan Cortex, CESA, dan lainnya tidak akan terpengaruh dengan efisiensi anggaran. Namun dia memastikan bahwa jajarannya tetap meneliti anggarannya secara detail dan presisi. Belanja yang akan dipangkas Kementerian Keuangan antara lain alat tulis kantor atau ATK, kemudian seminar, kemudian BIMTEK atau diklat, acara seremonial, dan perjalanan dinas atau perjadin. Itu adalah item-item yang akan dipangkas oleh pemerintah sebagaimana penghematan anggaran yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Dia bahkan mengungkapkan kegiatan seremonial akan dihapuskan. Semua percetakan, souvenir, banner, dan konsumsi rapat dihapuskan. Kemudian, semua diklat dan BIMTEK dilakukan secara online atau luring. Efisiensi seremonial, seminar, dan lainnya mencapai 52,2 miliar dari sebelumnya 298,5 miliar. Kemudian dijelaskan, diklat BIMTEK bukan nggak ada, tapi daring sehingga biayanya turun, tegas Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lalu perjalanan dinas atau perjadin akan dibatasi dan belanja barang modal
yang tidak urgen dilakukan penundaan, khusus Perjadin. Dia menegaskan hal ini dilakukan hanya untuk kegiatan penting dan tugas negara saja. Anggarannya dipangkas dari semula 1,526 triliun menjadi 708,97 miliar, ya. Dari 1,526 triliun menjadi 708,97 miliar. Itu nominalnya, Bapak Ibu. Begitupun dengan belanja layanan jasa dan pemeliharaan gedung serta peralatan mesin yang tidak prioritas dilakukan penundaan. Tentu itu semuanya adalah satu, komitmen untuk efisiensi sehingga nantinya anggaran yang telah dihemat ini akan digunakan di pos lain demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Republik Indonesia. Penggunaan peralatan kantor secara sharing, penggunaan BMN juga pakai standar dalam hal ini. Tidak ada lagi ruang-ruang tersendiri yang bisa digunakan bersama, ungkap Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dari apa yang telah disampaikan Bapak Ibu, ada satu hal penting yang perlu menjadi kabar gembira, bahwa memang dalam hal apa yang diefisiensikan anggarannya pada tahun ini, tidak termasuk belanja pegawai, baik PNS maupun P3K. Demikian juga dengan tunjangan yang memang itu adalah merupakan hak mutlak bagi Bapak Ibu yang telah menjalankan tugas sebagaimana harapan bangsa dan negara. Tetapi beberapa poin penting yang telah disampaikan tadinya, misalnya dalam hal perjalanan dinas, kemudian BIMTEK, dan lain-lain, itu pasti kena pangkas oleh karena ada hal penting yang perlu diperhatikan selain daripada kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk seremonial, ya, termasuk pelatihan dan hal-hal lain yang dirasa perlu bisa dihemat sehingga anggarannya dipangkas pada tahun 2025 tahun ini. Bapak Ibu pegawai negeri sipil dan seluruh ASN lain seperti para P3K bersyukur dengan apa yang telah dijelaskan oleh pemerintah melalui Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa gaji dan tunjangan para aparatur sipil negara, baik tunjangan para PNS maupun P3K, tidak kena pangkas. Bapak Ibu guru juga demikian, tunjangan profesi tidak akan kena efisiensi. Karena itu adalah hak mutlak yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kesejahteraan Bapak Ibu guru setanah air Indonesia. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Semoga semua yang telah dirancang pemerintah demi kesejahteraan PNS dan P3K bisa berjalan sesuai dengan harapan. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.